Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, semangat sekali, luar biasa ya. Baik, kita akan melaksanakan pembelajaran ya yang telah kita rencanakan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, baik, selanjutnya kita akan cek dulu kehadiran ya. Atta Syarif belum datang ya. Azmi, oke. Bagas, Dispen, Bali, ada ya. Banu, Davin, ya. Julkaisi, oke. Elang, ya. Faizal, Fatan Syahda, ya. Fatur, Fauzan, oke. Faza, Hakam, M Daris, ya. Muhammad Yusuf, Dispen ya. Muhammad Atta, Dispen. Muhammad Caidir, iya. Darel, Dispen ya. Irfan, ada ya. Lauza, ya. Jahri, Dispen belum datang. Dispen. Nomor Jaidan, oke. Hadir. Naufal Muhammad, ya. Prayogya, oke. Zafif, ada Zafif, Dispen. Ya, baik. Ya, baik, selanjutnya Jaslab ya dipakai ya. Nah, kita akan lihat pembelajaran kita kali ini ya. Nah, ini pembelajaran kita kali ini adalah akan melakukan identifikasi keberadaan atom C dan H ya. Jadi atom C apa namanya? Atom C itu Banu coba. Karbon. Ya, karbon, betul sekali. Kalau H, faza H atau apa? Ya, hidro apa? Ya, hidrogen ya. Jadi kita akan menguji atom karbon dan hidrogen. Di mana akan menguji? Nah, kita nanti akan menguji di sini di gula pasir ya. Kalian kan sering makan gula pasir. Nah, kita pengen tahu di sini tuh ada C enggak, ada H enggak ya. Kan nggak ketahuan C dan H-nya ya. Nah, kita akan uji secara eksperimen ya. Nanti kalian akan lakukan. Ya, baik, motivasi terlebih dahulu biar kita semangat belajarnya ya. Ada di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Pasti hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat ya. Nah, ini adalah ayat yang apa ya? Menunjukkan keutamaan ilmu ya. Jadi insyaallah kita keberadaan kita di sini bernilai ya. Bernilai tinggi ya, insyaallah. Oke, lanjut. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Coba boleh Fatur dibacakan. Ada 5 tujuan. Menganalisis perubahan dan reaksi yang terjadi pada percobaan untuk menentukan ada tidaknya atom C dan H pada zat yang diuji. 2. Menyimpulkan data percobaan untuk menentukan apakah zat yang diuji termasuk sebagai senyawa organik atau anorganik. 3. Menuliskan persamaan reaksi pengubahan air kapur oleh gas CO2. 4. Merancang percobaan identifikasi keberadaan atom C dan H. 5. Hasil penyelidikan percobaan. Ya, baik ya. Terima kasih Fatur. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita ya. Ada 5 poin. Insya Allah kita akan capai di tujuan pembelajarannya di pembelajaran kali ini ya. Oke, lanjut. Nah, ya kenapa apa yang akan kita pelajari ini penting ya. Nah, ini salah satunya adalah bahwa materi yang akan kita pelajari ini materi fundamental dalam senyawa organik ya. Jadi dalam kimia itu ada 2 garis besar zat. Ada senyawa organik, ada senyawa anorganik. Nah, kita ini sedang akan belajar tentang senyawa-senyawa organik ya. Nah, materi yang kita pelajari ini dasar-dasarnya ya. Masih ingat gak senyawa paling sederhana dari senyawa organik itu apa? Karbon. Yang metana itu apa namanya? Kita kelompok apa? Nah, betul, hidrokarbon ya. Jadi hidrokarbon itu adalah senyawa paling dasar ya dalam senyawa organik. Nah, hidrokarbon ada atom apanya saja?
C dan H. Nah, itu ya, makanya tujuan percobaan kita akan menguji ya ada C dan H. Jadi kalau ada C dan H berarti senyawa apa itu teh? Organik, anorganik. Nah, kayak gitu ya. Nanti akan kita pelajari di sana. Oke, ya. Nah, ini. Mengapa jika kertas terbakar ada zat berwarna hitam? Nah, pernah bakar kertas? Ya, ya hitam itu karbon ya. Jadi, warnanya hitam karbon itu. Kayak yang buat pengisi pensil juga ya, itu teh karbon ya. Oke, kemudian nah ini udah ya. Apa sih rumus kimia karbon? Fauzan coba. Fauzan, rumus kimia karbon? Rumus kimia C. Ya, betul ya, C. Oke ya. Berarti sudah pada kenal lah ya. Nah, kita akan kaitkan dengan pembelajaran kali ini ya. Pembelajaran sekarang tujuan kita adalah tadi menentukan keberadaan atom C dan H pada gula pasir ya. Gula pasir ini nama kerennya atau nama kimianya adalah sukrosa ya. Jadi kalau dengar sukrosa oh itu teh gula pasir ya yang buat teh manis dan sebagainya. Nah, itu gula pasir sukrosa. Sukrosa disakarida atau monosakarida? Nah, disakarida ya, itu biologi, itu mata tapi bukan pelajaran kimia ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini garis-garis pembelajaran yang akan kita lakukan ya secara umum. Nah, ini tujuannya menentukan keberadaan atom C dan H pada gula pasir. Kemudian metodenya nanti kita akan praktikum dan diskusi ya. Nanti penilaiannya yang akan salah satu aspek yang dinilai keaktifan kalian ya, antusias dalam praktek maupun nanti ketika presentasi dan tanya jawab ya. Kemudian di pembelajaran ini juga tidak hanya kognitif tapi juga ada afektif ya, yang akan kalian bentuk. Nanti karakter yang akan kita kembangkan. Yang pertama bertakwa ya, kemudian yang kedua bergotong royong atau kerjasama. Jadi nanti ketika berkelompok kerjasama ya saling berbagi. Ada yang bagian nulis, ada yang bagian apa ya dan sebagainya. Kemudian bernalar kritis ya. Nah nanti kita akan kalian akan dikasih LKPD ya. Nanti kalian pelajari ya. Jadi kalian nanti akan merancang bagaimana cara percobaannya ya. Kemudian nanti kreatif. Nah ini kreatif dalam hal nanti merancang percobaannya ya, cara percobaannya. Oke lanjut ya. Sebelum mulai pembelajaran ini ada pretest dulu ya. Silakan setiap kelompok diakses ininya ya, diisi terlebih dahulu. Kita akan cek kemampuan awal kalian. Coba ya. Ya sekitar berapa? 5 menitan ya, 3 menit sampai 5 menit. Nah, silakan diisi itu. Ada berapa pertanyaan? Ada 3. Nah, ada 3 pertanyaan ya, silakan diisi. Sedapatnya ya, ini cek kemampuan awal kalian dulu. Ya silakan sekitar 3 menit atau 2 menit ya, dicoba dulu. Sudah? Nah, ini baru main-main doang. ya udah film sih. Karena mengaksi dengan karbonnya. Ya, sedapatnya ya yang kalian ketahui. Oh, submit.
Apa ini Ustaz itu? Udah ya? Sini udah, ini udah. Submit, oke. Udah. Udah Pak, Ya. kita kirim. Ya baik ya, kalian sudah melakukan pretest ya untuk cek kemampuan awal kalian ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan inti kita ya. Nah ini. Nah ini yang tadi ya, ini contoh-contoh fenomena di alam ya yang kita ketahui bersama. Pernah melihat roti gosong? Nah, atau pernah membuat roti gosong? Pernah. Ya, nah ada hitam ya. Nah itu. Kemudian ngebakar kertas pernah juga? Nih plastik juga, Fatan pernah bakar plastik? Nah, sama ada hitamnya juga ya? Nah nanti kita ini ya analisis kenapa itu ada hitamnya. Nah, ini api unggun juga nanti jadi ada warna-warna hitamnya ya. Nah ini adalah yang ada dalam keseharian kita ya. Nah tadi zatnya apa yang berwarna hitam itu? Karbon. Ya karbon ya. Jadi pokoknya kalau berbicara senyawa organik maka pasti akan berbicara tentang karbon ya. Jadi subhanallah ya. Karbon ini luar biasa sekali, salah satu atom yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi di alam ini paling banyak senyawa yang ada karbonnya ya, seperti itu. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini adalah topik inti yang akan kalian pecahkan ya. Jadi kalian akan menjadi kimiawan ya. Akan menjadi kimiawan. Nah, ini. Apakah sukrosa atau gula pasir ini mengandung atom karbon? Nah, tidak bisa dijawab sekarang. Kalian akan lakukan sendiri ya. Saya belum akan ngasih tahu apa itu sukrosa. Kemudian yang kedua, apakah sukrosa atau gula pasir ini di gambar ada, nah yang aslinya juga ada ya. Nah, ini adalah mengandung atom H atau tidak. Nah, ini adalah masalah yang akan kalian pecahkan ya secara eksperimen. Nanti kalian akan lakukan percobaan dengan alat-alat yang sudah kita sediakan ya. Oke, baik, kita langsung saja ya. Selanjutnya adalah kalian akan selesaikan permasalahan ini dengan cara berkelompok ya. Ini kelompoknya sudah disusun yang heterogen ya. Jadi biar ada yang bisanya. Nanti jangan sampai satu kelompok nggak bisa semua kan. Nah ya. Jadi heterogen lah, nanti ada ininya ya, perwakilannya. Oke, kelompok satu dulu ya. Nanti kelompok satu duduknya di sebelah sini nih. Atta Syarif, enggak ada ya. Enggak. Azmi Hanif ya. Ini kelompok satu, Bagas, Bali, Banu ya. Oke, yang kelompok satu sini aja dulu ya, nanti dicek ya apa. Oke, yang ada aja dulu ya. Baliana, Banu sama Azmi. Kelompok satu ya di sini. Kelompok dua, Davin, Zulkaisi, Elang, Faizal Reza sama Fatan Syahada. Nah, ini kelompok 2. Kelompok 2 sebelah sini ya, sebelah kanan. Silakan langsung aja kelompok 2. Kelompok 2 Davin, Zulkaisi, Elang, Faizal Reza, Fatan Syahada. Coba ya nanti yang kelompok 3 Muammar Yusuf Qaddafi. Kelompok 3 duduknya di sebelah sini ya, yang Muammar Yusuf, kemudian M Daris, kemudian Muhammad Atta Sakif, Muhammad Caidir sama Muhammad Darel. Ya nggak apa, coba aja dulu ya, nanti kalau ada yang kurang-kurang kita lengkapi. Kelompok 4 Muhammad Irfan Malik, Lauza, Zahri, Zaidan. Dah, itu kelompok 4 sebelah sini. Nanti yang belum kesebut akan mengisi yang kurangnya. Coba yang kelompok 4 dulu. Nanti kita lihat ya kurangnya. Ini maksimal 5 kelompok ya, 4 sampai kelompok. Kelompok 4 di sebelah sana ya. Irfan Malik. Ya. Terus Lauza kelompok 4, Zahri, Zaidan sama Naufal Muhammad di sini. Zaidan. Ya, oke nanti kita lihat ya. So di sini dulu, nanti yang kurangnya. Nah. Coba kita lihat, ini udah 5 ya. Ini udah berapa orang kelompok 3? Nah, diisi Faza di sini. Nanti belum, Chan.
Sini. Fauzan mah udah dapat. Fauzan mah di sana di kelompok 4. Fatur udah di sana aja. Sama Prayogi ya. Ya 5 orang ya. Udah di sana Fauzan. 4. Ini baru 4. Ya udah, segini kan. Nah udah ini ya komposisi kelompoknya. Oke baik, selanjutnya, nah ini kalian pelajari ya ini LKPD-nya. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini silakan dipelajari ya. Kalian cermati, analisis ya. Nanti cek, ini kan kita praktikum ya. Nanti kalian pelajari analisis ya. Kebutuhan alat bahannya apa saja. Nah nanti kalian rancang ya seperti apa cobaannya. Silakan dipelajari ya. Berikan waktu berapa menit? 2 sampai 3 menit ya. Pelajari, dicermati kebutuhan alat bahannya apa. Jadi saya tidak akan ngasih tahu oh ini bahannya nih, enggak ya. Kalian pelajari dari sana. Biar kalian terbiasa literasi dulu ya, membaca dulu. Nah, nanti alat-alatnya apa yang dibutuhkannya nanti ke sini. Amin. Tadi kan tujuan pembelajaran di sini salah satunya merancang ya, merancang percobaan. Jadi kalian nanti ketahui ya analisis dari sana dari LKPD itu kebutuhan alat bahannya. Kelompok 1 berarti siapa? Lauza ya. Kok Lauza jadi ini? Lauza jadi kelompok 1, kelompok 1. Azmi, Bali, Banu. Itu diamati ya. Nanti kebutuhan alatnya apa? Kalau sudah tahu kebutuhan alat bahan, boleh nanti ke depan ya. Dipelajari dulu tapi ya. 1 Wafatan Syahda Davin Julkaisi Davin Julkaisi Faizal ya, Faizal Reza. 3 ini siapa? Faza. Bertiga tadi. Bertiga. Iya. Enggak apa sih. Fauzan sini aja. Ya, biar 4. 3 ya, kelompok 3 jadinya Faza. 3 Makam. Daris. Fauzan. Kelompok 3. Kelompok 4. Fatur, Irfan, Syaidan, Prayogi. Kelompok 5. Oke. Ya baik, silakan ya, kalian sudah mencermati ya. Yang sudah tahu kebutuhan alat bahan silakan boleh ke depan ya. Butuh apa saja ya. Oh ya, mohon maaf sebelum di ini laptopnya diamankan dulu saja di sana di meja yang nggak kepake ya. Soalnya ini ada bakar-bakaran, nanti laptopnya berbahaya. Simpan di meja yang itu. Nih tabung reaksi. Cari yang kering ya. Di meja yang itu yang di pojok. Makan siram. Terus apa lagi sih? Nah, dilihat kebutuhannya, butuh gak? Dilihat, dicek. Ya apaan aja, Jak? Ini ada di kertas. Kan tabung reaksi. Ini.
Gunakan korek dengan sebaiknya ya, jangan dimain-mainin nanti. Kemarin ada kebakaran soalnya kelas kemarin. Bahan alkohol. Ada korban nggak ada korban? Ya kaget, sedikit kaget. Ini ya pipa L ya. Pipa L. Statif dan Oh ya, pipa L-nya diubah sama ini aja nih. Ya, ini buat pipa L-nya. Nanti ini pipa L kan pakai ada punya pipa L emang ada. Mana coba? oh itu iya. Oh ya, boleh pakai itu atau pakai ini aja lah, diganti aja. Soalnya sumbatnya nggak ada. Ini dua aja. Ini dua. Ya dua. Statif mana lo? So, tahu statif yang mana? Enggak. Nah, pakai ini aja ya. Nanti kasih ini selang ke sininya. Itu selangnya nanti ada di sini. Penyumbatnya yang mana, Pak? Nah, itu udah ini penyumbat. Ya. Coba statif yang mana? Yang statif. Ya, betul, itu statif ya. Ini statif. Ini namanya apa? Apa tadi, Li? Bacanya? Ini klem. Klem ya. Tabungnya nggak usah dicuci dulu ya, karena ini tabungnya harus tabung kering. Ada statif dan klem. Oh, ini statif. Terus ini dong. Satu. Nah, berarti butuh ini ya. Nah, ini, nanti di setting. Ya. Satu doang, Pak. Bisa satu, bisa dua. Sebenarnya yang utama satu yang dibuat dibakarnya ya. Yang satunya lagi mah bisa pakai tangan. Ya. Ini di gini. Coba. Nah, ini kalau kayak begini berarti ini nanti bisa turun. Jadi kebalik. Si ininya harus menopang di bawah. Nah, sip. Harus kering kan ya statif. Ya, tabung reaksinya harus kering ya. Kering. Ya. Udah makam udah. Ini Gunakan tabung yang bersih. Ya, selangnya ini kan buat ganti tabung L ya. Pipa ya. Nah, ini pakai ini aja ya. Jadi nanti di ini. Ini statif dan klem. Statif dan klem. Statif yang mana coba? Statif yang ininya. Nah, ya, ini statif ya. Ini klem. Nah, klem yang ini. Mana? Dua set itu. Nanti kalau alat bahannya kurang nggak apa satu aja ya. Nih, harus belajar ya. Coba sok gimana caranya pasangnya. Ini. Nah, ini kebalik. Oh, kebalik. Jadi posisi ini kan kalau kayak begini nanti dia bisa turun ke bawah ya. Iya. Nah, dia harus di atas. Nah, harus kayak begini. Jadi dia kalau nggak turun ke bawah segini. Jangan dibakar dulu ya. Pokoknya saya harus pastikan dulu kalian benar settingnya. Nah, diperkirakan ya. Yang penting dia jangan terlalu dekat ke sininya. Ini jangan sampai kebakar. Cukup ini segini. Yang kira-kira nanti apinya bisa nyampe aja. Nah, ini harus kuat berarti si ini nih. Sini jepitnya di mana? Nah, di sini jepit. Sok dibuka dulu itu. Oh, ini. Saat ini basah di bawah. Basah. Coba kita kasih alkohol dulu. Ya, coba kalau cukup 2 set ya. Kalau enggak 1 juga nanti bisa ya. Nah. Ya. Coba sih. Ini gunting dulu. Ada yang udah digunting? Coba lihat. Kagak masuk. Nah, ini. Ini meleot ya. Nah, itu tuh itu. Oh, ini udah masuk. Ada lagi yang masuk. Kalau nggak masuk dipanasin dikit pakai air kapur. Masih ingat nggak kalau dia jadi keruh? Berarti ini gas apa? Karbon.
CO2 ya gitu. Jadi nanti kalau CO2 nanti akan dilihat itu di sini kekeruhan di sini, sama di sini nanti ada air atau enggaknya ya. Nah kalau bisa ini posisinya lebih rendah, bagusnya lebih rendah, biar nggak ada balikan ke sana. Nanti airnya penuh. Ya penuhin aja sampai sini. Kayak ini udah bisa, silakan diisi aja, dimulai diisi. Boleh diisi air kapur ya. Ini sudah. Selangnya masih panjang. Saya gula. Nah segini bisa. Air mana? Ya, kayaknya ambil. Ininya mungkin bisa dideketin ya. Ambil dulu. Cok, jangan dimulai ya, yang belum saya cek kesiapannya. Ini, nah ini sudah bisa. Ini jangan ada, kalau bisa nah posisinya ini kayak begini ya. Naikin lagi aja. Nah kayak gitu. Ini statifnya, coba di ini. Ini bawahnya. Nah nanti ini diisi air, si selangnya ini harus masuk ke air kapurnya ya. Nah celup. Oke ini sudah bisa dimulai ya, diisi. Gula yang di sini. Ya, gula. Pindahin air kapurnya gimana? Coba. Pakai corong, ada gak? Ini corongnya nih. Ini gula pakai ini. Ya gulanya ya. Ini sendoknya sendok ini. Nah spatula itu. 5 Pak. Ya sesuai di itu ya panduannya. Gula pasir Pak di mana? Di, itu di Irfan. Apa kebanyakan Pak? Ya nggak apa-apa. Nah, gula. 5 sendok. Loh, air dulu Pak. Ya bebas. Mana dulu? Bebas. Yang penting jangan dibakar dulu, siapin dulu set alatnya. Pakai sendok ini. Oh, udah. Ya spatula. Ini basahin. Coba yang ini jangan kelompok 2. Ini udah? Udah. Coba. Ya bisa sip. Pak. Waduh. Pak Iman. Ya, Ini udah siap belum? Udah siap belum berarti? dah mantap. Silakan bisa. Mulai. Ya. Bakar. Perek api. Ini ya. Ini dulu. Kita butuh perek. Masukkan 5 sendok spatula. Udah di sini. Lihat ya panduannya di prosedurnya. Sedikit maksudnya. Nanti dikit. 5 sendok. Pak, yuk. Ya kapur. Yang kira-kira nanti selang bisa masuk segini. Ya. Kapur. Oh, belum. Panduan. Buang aja ke sini ke keran. Nih air kapur di depan nih. Nih. Bawa ke sini itunya. Enggak usah penuh-penuh ya. Itunya bawa ke sini. Bawa ke sini. Ya. Tabung. Ojan. Hoi. Ya, silakan. Awas jangan ada bahan yang kurang. CUO-nya udah belum CUO-nya? Belum. Oh, CUO-nya kasih. Belum. Apa buat air kapur? Nih. Ya. Ini ada apa ini? Oh iya. Ya. Ya, yang bakar. Udah kasih itu belum? Zat apa? CUO udah? CUO yang hitam. Di mana Pak? Oh itu. Nah, yang hitam. Ambil aja CUO-nya ke sini. Cek dulu ya, lihat. Jangan sampai ada yang kurang bahannya.
Ya udah. Nah, udah. Sip. Tadi dia meledak sih sama. Meledak kok. Kalau bisa itu sampai tercampur dulu ya. Gula. Nih, bagi. Campur dulu tadi. Biar reaksi itu yang hitamnya. Digitu-gitu aja. Di panduannya berapa? Ya cukup. Hitam kayak. Kayak apa? Kayak lu. Gula sama CuO-nya dicampur dulu ya. Biar reaksinya lebih meratakan. Sudah belajar laju reaksi kan? Nah, kalau ini ya Banyak banget. ya cukup. Yuk, masukin. Dari kocok, no. Dah. Diaduk dulu itunya ya. Ya. Aduk pakai sendok. Nah, boleh. Deketin terapanya. Saya hitung dulu taruh. Ini agak enggak. Emang harus itu-ituin? Iya. Ya, biar reaksinya maksimal. Udah cukup situ juga. Ya, silakan bisa dimulai ya, dibakar-bakar. Sendok spatula kedua kali ke dalam tabung yang menunggu. Pak ini kok nggak bisa jadi? Ini di yang gulanya ya, Tan? Pak, let's go. Boleh nyalain, Pak? Ini di gula. Tambah aja gulanya lagi. Di gula. Ya ke gula. Ini CuO-nya. Bawa bahannya ke sini. Udah. Pastikan itunya celupnya. Lanjutin. Itu apa? Beda lagi? Itu punya saya. Oh iya. Sok ya, mulai. Mati. Mantap. Dicatat yang teramati ya. Nanti yang utama diamati itu di sini ada airnya ga ya. Di sini ada keruhnya ga. Ini gulanya. Gula dah. Masukin. Mati ya, guys. Ya. Banyak emang ada terbang gini. Jangan terlalu dekat matanya ya. Ya, antisipasi. Bagusnya kalau ada kacamata pakai kacamata, ya. Mau minta air berapa sendok? Air kapur. Air kapur. Air kapur ini. Aris gimana? Coba sini bawa itu. Gini. Ya. Ayo man, sampai nih. Berapa kawan? Ya udah dibakar. Itu asapnya. Agak jauhan sedikit. Nah. Ya. Nanti lihat di sana harus nyelup ya, ininya harus nyelup. Sok pegang. Ntar Irfan ya. Sok masukin aja. Pakai corong. Sampai segini aja ya. Katanya jauh. Deketannya dicoba biar. Kalau deketan emang kenapa, Pak? Ya mata nanti antisipasi. Terjadi. Kalau bakar-bakaran berarti matanya harus dijaga. Nah, udah sip ya. Ininya harus tercelup. Tercelupnya agak dalam. Deketin lagi berarti. Ya, nanti sampai kalau ada mengeruh. Deketin lagi berarti. Ada bisa dideketin, bisa dikeatasin ininya nih, si ininya, tabungnya. Nah, ya betul itunya, sok ke atasin. Nah, ini pegang. Oh, udah di sini ya selangnya. Udah. Kirain ini. Ya, sip. Waduh, scammer. Nah, dia mati ya. Oh, jadi ada. Mulai lihat dulu. Ini kipas jangan ada angin. Tutupin Apinya. Udah belum ini? Udah. Insyaallah siap. Gulanya udah? Udah. Ya. Dipasang. Selang. Siap, pasang. Bakar. Itu Ya cepat dibakar. deketin gini. Boleh sambil dipegang juga ya, kan kalian banyakan. Nah, misalnya biar memastikan ini nggak diganggu. Ini kayaknya. Ya harus tercelup. Oh, harus tutup. Nah, Masukin. sip. Ya jangan terlalu nanti tumpah. Nah, segitu aja. Yang penting masuk. Ya. Harus dong, santai. Dalamin. Kipasnya nggak ngaruh. Ya. Dalamin. Ya udah segitu. Kipasnya ngaruh nggak? Kipasnya ngaruh. Ya nanti dimati ya. Bisa ya. Let's go, bismillahirrahmanirrahim. Udah. Dijaga instalasinya ya. Siap. Sok udah ya. Sabar. Ayo. Keluar.
Ya. Kong. Jangan bawah. Lah, ini itu udah tuh. Oh. Perlahan. Amin. Masih ada spetusnya? Masih. Adanya air. Ada nggak air? Kok kecil? Kecil banget. Cari spetus yang lain. Keluar. Udah ada kru belum? Udah. Nih lihat. Jauhin, kalau overload jauhin. Overhead. Nah lihat ada kru gak ininya? Ada kru gak? Ya, nah ini yang diamati. Ada kru ya? Kalau overload jauhin apinya. Pamleot. Coba lihat. Pak, ini udah, Pak. Kru gak lihat si itunya? Udah lihat. Oh, udah bagus. Nanti yang diamatinya di sini jadi keruh gak ya? Nah ini udah ada gasnya nih. Kalian amati ya. Kalau keruh berarti gas ini gas apa tadi teh? Gas. Bukan pajak. Nah bagus ya. Nah terus nanti di sini lihat ada air gak? Ada embun-embun air gak di sini? Kalau overload kayak gini agak jauhin. Jadi nggak boleh overload. Merosot, Pak. Sama Banu Pak merosot Pak. Ngapain Mimi? Udah. Ini ya Pak. Ya. Ini. Masalah. Sabar dong Mas. Jangan dibakar. Udah beres ini. Ini kan Ini udah ada keruh ya, Pak? Lihat ya keruh. Terus ini ada airnya gak? Ada. Nah, ini udah jadi. Belum kan. Ini kelar Pak berarti. Ya, nanti jangan ini nanti pas presentasi kalian tunjukin ya. Apakah ini air kebanyakan? Nah, lihat nih. Coba udah biar. Nanti di sini ya kalau keruh kan ini air kapur, kalau keruh berarti ini gas apa tadi teh? Yang ngalir ke sini. CO2. Nah, betul, kayak sih ya. Jadi CO2, mantap. Nah, nanti di sini lihat ada airnya gak di sini ya. Kalau ada airnya berarti air itu apa rumus molekulnya apa? H2O. Berarti ada atom apa saja? H dan O. Berarti gula pasir ada hanya gak? Ada. Karena dia menghasilkan H2O kan. Ya H2O-nya hanya dari mana gitu ya? Pasti dari gula pasir. Ya. Ustaz ini. Nah, lihat agak keruh kan? Tidak. Berarti Ini lihat tuh. ini dijauhin Ya. Overload itu kayak gimana? Udah cukup lah, udah bagus. Udah bagus, udah terus. Ya. Overload itu kayak gimana? Ya, overload kalau udah nggak terkendali sih. Ini masih bagus, masih bisa. Nah, lihat ini ada airnya, ada air. Nah, dari mana airnya? Nanti analisis ya. Air rumusnya apa? 2. Rumusnya apa? Air? O. Enggak. Rumus molekul air. Udah cukup, matiin aja. Ini H2O. Udah matiin. Ya, H2O. Berarti ada atom apa saja dari H dan O ya. Nah, ada H-nya dari mana coba? Dari Kan tadi yang direaksikan apa? Gula sama hidro. Ya, yang hitamnya apa? CuO. Ada H-nya gak CuO? Berarti H-nya dari mana? Dari pembakaran. Ya dari mana maksudnya? Api. Kan tadi zat yang reaksi itu hanya ada 2 kan? Gula pasir sama CuO. CuO nggak ada H-nya. Berarti pasti dari mana? Nggak ada udara. Pasti Berarti dari gula. Iya betul, dari gula pasir. Nah itu berarti gula pasir. Nah udah keruh, udah beres jadi. Ada amun airnya udah ada. Udah beres, matiin saja. Salju dan air. Nah ini keruh. Nah ini endapan ini ya. Nah kalau ngendap kayak begini, oh berarti ini teh gas CO2 betul Pak tadi. Nah terus ini lihat ada amun airnya. Nah itu ya, itu 2 indikator yang kalian pelajari. Perhatikan di sini ada air, kemudian di sini ada kekeruhan. Nah itu teh bisa menjadi kalian bisa jadi data. Nanti dalam gula pasir itu ada C-nya gak? Ada. Misalnya gini, ini H2O rumusnya apa tadi teh? Air. Rumus air teh? H2O. Berarti ada H, ada O. Berarti H-nya dari mana? Ya, kayak gitu. Oke, kalau sudah ya, ini sudah. Jadi silakan kalian analisis di LKPD-nya. Silakan dimatikan. Belum Pak dia. Masih seru ya bakar-bakaran ya? Ya. Ini tadi kayak keluar gitu. Keluar Bocor kayaknya tadi. Bagasinya tadi keluar terus. gitu. Ya bisa jadi. Keluar. Bisa jadi. Oke. Ya. Oke, baik silakan.
diolah datanya ya di LKPD-nya. Air terus, jadi ada air. Jadi ada air nih, ada air gula. Di sini. Baru di sini. Enggak. Silakan diolah data di ya ditulis di pengamatan ya hal-hal yang kalian amati ya tadi. Jadi ada air. Mau jadi yang kita yang ada gula pasir dan Disiapkan nanti sesi selanjutnya kalian mempresentasikan hasil percobaannya ya. Disampaikan cara kerja ya, tujuannya, kemudian hasil analisis data kalian seperti apa dari percobaan tadi. Ya. Coba gunanya CO apa? Nah, coba lihat di bahan ajarnya. Ada gak? Oh iya sini. Oh iya. Bang, aneh. Ya, disimpulkan aja dari sana ya. Ini kenapa lagi sih? Karena ini Kok pergi, Pak? Mana? Ini pergi ke sono. Ya, tekanan balikan ini panas. Kalau panas itu tekanan rendah kecil. Rendah tinggi kalau tekanan tinggi. Kalau suhu tinggi maka tekanan rendah. Ini tekanannya rendah, lebih panas. Jadi pada pindah ke sini. dari tabung yang pertama bilangnya tabung pertama yang dibakar. Misalnya tadi air kapur asalnya apa warnanya? Jernih. Nah, itu namanya kalau kayak begitu itu tidak berwarna ya, bening tidak berwarna. Nah, setelah terjadinya reaksi misalnya jadi apa? Nah, jadi keruh ya. Kemudian yang kalian amati Minum coy. Pakai yang lain lah. Saat ini baru keras. ya. Dalam ini jadi keras. Jadi ada tembaganya. Ya. Keluarnya gimana, Pak? Keluarin. Bakar lagi. Ya, nanti di agak susah memang ini. Belum dapat ramuannya. Ini langsung dibuang. Nanti sedapatnya aja di itu di korek pakai itu. Ini apa tuh? Ini adalah minum. Nah, ini diisi ya. Ini data pengolahan data. Jadi dari data percobaan kalian, nah kan tujuan percobaannya apa? Nah, bagaimana ya di hasil analisis datanya? Oh, mengidentifikasi adanya C dan H atau pada gula yang pada gula pasir yang dicampuri Ya. CO gitu. Jadi lihat tujuan percobaannya apa tadi teh? Kita menentukan itu kan C dan H. Nah, jadi dari percobaan gimana tuh kesimpulannya ya? Di itu. Tujuan percobaannya apa ya, cara kerjanya apa. Nah, kemudian hasilnya kalian lihat di sana ya. Jadi harus matching antara tujuan dengan yang kalian. Baik, kita kelompok 1 dulu. Kita kasih aplaus dulu. Selama kalian presentasi, saya akan ada penilaian ya. Jadi ada ya. Jadi yang dinilai pada pembelajaran ini bukan hanya kognitif tapi juga keterampilan ya. Nah, salah satunya dalam presentasi ini.
Ini namanya air keruh. Ini lebih keruh. Kelompok yang lainnya disiapkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai dulu. Mati nih ya. Nyala gak? Jadi ada pagi hari yang cerah ini kami akan mempresentasikan hasil percobaan kita pada pagi hari ini. Ngomong gitu dong. Jadi tujuan dari percobaan kali ini itu adalah mengidentifikasi apakah di dalam gula pasir terdapat atom karbon dan atom hidrogen. Di sini bahan-bahannya, dari bahan-bahannya yang pertama ada gula pasir yang berjumlah 5 sendok spatula kecil. Yang kedua ada CuO 1 sendok spatula kecil. Yang ketiga ada tabung yang satunya lagi, dan ini berisikan air kapur yang jernih. Dan alat-alatnya kita memakai tabung reaksi 2 pieces, terus sumbat tabung reaksi lubang satu doang, terus statif dan klem itu 2 set, terus pipa L, spatula 2 spatula, terus 1 pembakar spiritus dan 1 pematik api kayak korek gitu. Jadi isinya apa? Eksperimen kali ini itu mengidentifikasi apakah di dalam gula itu terdapat kandungan karbon apa tidak. Dan di sini kita langsung bisa tahu jawabannya ya, dari air kapur. Kalau berisi karbon pasti akan keruh warnanya. Nah, ini di sini tabung bagian kapur jadi keruh dikarenakan pembakaran gula dan CuO. Dari sini sudah menjawab pertanyaan kita, apakah gula mengandung karbon apa tidak, dan jawabannya adalah mengandung karbon. Dan cara kerjanya tuh ditabung, dilanjutkan. Jadi cara kerja itu di sini adalah kita menaruh ini dengan alat bantu menaruh tabung ini, namanya ini Tabung percobaan. ya, tabung percobaan ini di salah satu alat pembantu ini ya, namanya itulah, dan dibarengi dengan beberapa selang dan dibantu dengan air spiritus ini. Spiritus. Oke, jadi di sini kita akan di sini kita akan membakar spiritus, lalu kita bakar pada tabung yang berisikan gula dan berisikan CuO. Lalu pipa yang di tabung CuO ini akan menyambung pada tabung yang berisikan air kapur. Lalu terjadilah pembakaran di sini. Pemanasan. Pembakaran sudah bener. Kan jadi Ya, pembakaran atau pemanasan? Coba potong. pembakaran, Pak. Kalau pembakaran itu langsung ya. Nah, kalau kayak begini berarti ini namanya pemanasan ya. Jadi si reaksinya itu dipanaskan. Kalau pembakaran nggak ada perantaranya. Ya, lanjut. Nah, setelah dipanaskan, gula yang dicampuri CuO ini akan menjadi cair gitu. Nah, nyala. Setelah itu uapnya akan ditransfer ke air kapur ini. Jadi air kapurnya jadi keruh gitu. Nah, ya udah.
Ya mungkin ini sekian dari kelompok kami. Semoga menjawab semua pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunggu dulu, jangan turun dulu. Ya, silakan kelompok lain bertanya. Ya, sebutkan namanya. Disampaikan pertanyaannya apa? Belum. Masih ada diskusi. Ya. Lauja dulu. Ya, Davin, ayo mau bertanya. Jadi tadi emang udah dijelasin hasil pengamatan kalian, tapi belum disebutin dari tadi tuh sebenarnya apa yang ngebuktiin tuh di gula tuh memiliki atom H gitu. Bukan karena reaksinya, tapi jelaskan gitu, karena misalnya karena di ini bereaksi dengan ini, bukan dari itunya. Ya. Tadi yang dijelasin teknisnya, ya? Tapi misalnya disebutin kayak itu karena atau apa namanya dari gulanya terus kebakar terus bereaksi dengan H2O atau gitu misalnya. Jelas ini Oh ya, tadi yang hanya belum terangin ya. Kan tadi baru dijelasin ngebuktiin adanya C. Nah, hanya dari mana ngebuktiin bahwa gula pasir itu ada H-nya? Ya mungkin apa ya tadi pas selama pemanasan mungkin ini H2O yang dihasilkan oleh gula. Soalnya tadi kita lihat di sini buktinya aja masih ada embun-embun ya di selangnya. Ya berarti gula dan CuO dalam masa dalam masa pemanasan itu menghasilkan H2O. Ya hidrogen. Menghasilkan air. Nah, mungkin itu aja ya dari kita. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, cukup kayaknya satu pertanyaan dulu biar yang kelompok lain bisa. Ya, baik. Ya, sekian dari kami. Mungkin menjawab ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya kelompok 1. Baik, kita lanjutkan ke kelompok 2 saja ya, berurutan. Silakan kelompok 2. Dipresentasikan hasil penyelidikannya. Mana? Tulis sih. Kayak overload tadi. Overload, oh jadi gitu. Iya. Eksperimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil praktikum. Jadi singkat aja kan tadi udah langkah-langkah kerjanya kurang lebih sama kayak kelompok sebelumnya dan bahan-bahannya juga sama kok. Terus sebenarnya nggak perlu banyak yang dijelasin karena dari kelompok sebelumnya juga udah dijelasin kan cara pembuktian buat ada atom karbonnya di percobaan atau tidak. Cuma mau menambahkan dari kelompok sebelumnya mungkin kurang lengkap untuk atom H-nya sendiri itu bisa kita buktikan karena dari pembakaran gulanya itu, nah itu kan campur dengan karbon dioksida. Nah terus itu bereaksi dengan air atau H2O, sehingga dari kita bisa menyimpulkan kalau ada ada H-nya itu dari dilihat kita di gula air campurnya itu tuh jadi keruh atau enggak. Kalau jadi air keruh itu artinya tuh ada
reaksi. Nah itu artinya tuh kita bisa menyimpulkan bahwa di gula itu ada atom hidrogennya. Nah itu dia. Karena sebelum yang karbonnya udah dijelasin dan lengkap loh dari yang kelompok sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan balik. Berarti bahannya itu liquid. Jadi saya menanya, tadi kan di bahannya itu ada CuO sama gula sama air kapur. Nah, CuO-nya itu sebenarnya buat apa sih? Terus kalau nggak ada CuO-nya itu reaksinya akan seperti itu atau enggak sih? Bisa jelasin nggak sih? Enggak. Apa di sini? Enggak baca kan? Ah enggak. Ya udah baca aja. Coba kemana? Tulis aja Di sini. CuO tentu saja memenuhi syarat sebagai reaktan yang tidak akan menyebabkan bias percobaan karena CuO tidak mengandung atom C dan H. Dengan demikian, jika produk teridentifikasi mengandung atom C, maka pastilah atom C itu berasal dari zat yang diteliti itu. Tidak mungkin berasal dari CuO. CuO tidak mengandung atom C. Demikian juga halnya jika produk teridentifikasi mengandung atom H, maka pastilah atom H itu berasal dari zat yang diteliti itu. Tidak mungkin berasal dari CuO. CuO tidak mengandung atom H. Jadi kesimpulannya tuh CuO tuh berguna buat ngereaktannya itu buat pembantu kita tuh membuktikan ada atom C kalau nggak hanya. Kalau misalkan nggak ada CuO, mungkin hasil yang dihasilkan oleh praktikum yang kita jalankan juga akan berbeda karena CuO-nya itu juga fungsinya sebagai reaktan. Jadi salah satu faktor penting buat praktikum kali ini adalah CuO-nya tentunya. Udah itu aja. Udah kan? Udah sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya. Sudah terjawab ya pertanyaan. Ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ya, semuanya ke Bangkong. Jadi kalau kondisinya overload berarti apa? Colok Pak. Pindah ya? Kira-kira aja dulu lah, analisis dulu ya. Saya disuruh beli cat jam segini Pak. Oh gitu. Beli cat. Bisa tolong karena mikrofonnya baterainya jadi suaranya agak keras ya. Keras ya. Sama kayak kita aja tadi. Dicet. Oh. Ya, silakan boleh. Bebas, yang penting kalian berpresentasi. Untuk kipasnya nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung aja kami dari kelompok 3 insya Allah bakal ngejelasin tentang identifikasi keberadaan atom C dan H pada zat sukrosa. Gula pasir. Ya, dimana kita udah
udah ngelakuin berbagai percobaan dan insya Allah kita udah dapat hasil-hasilnya lah sampai sampai overload. ya sampai Ya, jadi kalau dari yang tim yang sebelumnya, mereka udah jelasin tentang C dan H ya. Di sini kita akan sedikit jelasin. Ini ada suatu yang menarik. Nah, di sini kan bisa dilihat ininya kan hitam. Ya beda ya sama yang lain ya beda. Nah, ini tuh awalnya tuh itu sama kayak yang lain. Nah, terus kami ini tiba-tiba tadi ngebakar ini spiritusnya. Nah, jadi tuh langsung apa ya? Overload. Ya, jadi tuh overload gitu. Kayak gitu. Jadi tuh semuanya jadi hitam. Tuh, berpindah. Pindah nih ini. Bisa dilihat ya. kerjaan kita ya. Ini kondisi di mana overload biasanya. Iya. Udah, matiin aja. Jelas. Nah, ini tambah dari mana? Ini dulu lagi. Iya. Jadi oh iya. Terus kalau dari pengamatan kita tuh, nah jadi kan setelah pemanasannya selesai itu, maka tekanan air kapur kembali rendah dan suhu air lebih tinggi gitu. Jadi apa namanya? Air kapur yang terjadi di sini itu bisa pindah ke sini. Ya. Terus ini kan. Yang dari hasil diskusi. Oke, daripada itu, oke, kita nggak pindah dikit dulu ya. Ini sebelum kondisi overload nih. Ini hasil pengamatan kita nih ya. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama tuh air kapur yang tadinya tuh dia nggak berwarna, yang sebenarnya jernih itu dia jadi keruh ketika reaksinya itu dimulai. Ya, jadi kayak ini dia apa? CO sama gula yang jadi bakar, bukan dibakar, dipanaskan. Nah, itu air itu jadi keruh, si air kapur gitu. Nah, terus si gula dan CO yang awalnya berbentuk padat berubah menjadi cair kan menjadi proses pemanasan. Ya, tadi sudah lihat, ini kan kayak ada air gitu kan, nah itu. Terus ini pipanya sendiri yang awalnya nggak ada warnanya, pas reaksinya dimulai itu jadi kekuning-kuningan. Nama kuning karena pemanasan dari gulanya itu. Ya. Di sini kita bisa lihat ternyata glukosa itu mengandung karbon dan hidrogen. Iya. Ya, baik, terima kasih presentasinya. Ya, silakan kelompok lain yang bertanya. Satu pertanyaan saja ya, karena waktunya sudah mungkin. Ya, silakan kelompok lain. Ada yang bertanya? Nah, ini pertanyaan nih. Silakan yang bertanya. Nah, sok disampaikan aja. Ini ada yang bertanya ini. Dilihat. Patur ya, patur apa tuh? Kenapa bisa jadi overload? Kenapa overload? Begini, tadi kan udah selesai. Nah, terus kami ini itu lanjut pemanasin lagi. Nah, dipanasin lagi. Di situ tiba-tiba yang sukrosa yang ada di sini itu tiba-tiba kan udah jadi air tuh. Nah itu karena terlalu panas, karena kondisi ininya terlalu tekanannya terlalu tinggi tuh. Itu jadinya yang di sini pindah ke sini, jadi kayak naik. Iya, iya. Ini full lah. Kepanasan mungkin ya reaksinya ya berlebihan ya. Gitu. Ya, baik ya. Terima kasih jawabannya ya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut terakhir kelompok 4. Ya. Grupnya Fatur. Dipresentasikan hasil penyelidikannya.
Patur ngomong. Patur. Yang lainnya menyimak ya, dan ini disiapkan pertanyaan-pertanyaan. Fatan, nggak usah. Disiapkan pertanyaan terbaiknya. Tadi siapa yang bertanya tuh? Pak Atur ya. Nanti yang bertanya ya, aktif bertanya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang keberadaan atom C dan atom H. Dari lihat kita percobaan tadi, gimana Bu? Jadi dari percobaan tadi itu kita bisa tahu gula itu punya ada keberadaan atom C dan H itu setelah dipanaskan si gula ini tuh menghasilkan uapnya tuh masuk ke sini, terus airnya jadi keruh. Nah keruh terus mengandung ini tuh atom-atom karbon. Nah terus hanya dari setelah air ini dipanaskan, si airnya ini menguap. Di sini ada kayak uap-uap air gitu di sini. Ya, terus Nah, jadi dari percobaan tadi air kapur yang asalnya bening jernih itu jadi keruh setelah ini dipanaskan. Gula sama CuO dipanaskan. Karena di gula itu ada atom karbon. Karena ada atom karbon di gula, jadi si uap atom karbonnya itu masuk sini. Masuk sini terus bikin air kapur keruh. Terus pas udah didiemin agak lama, si atom karbonnya ngendap di bawah. Nah cara tahu atom H-nya itu pas ini dipanasin, si air menguap, si ini menguap nih. Terus ini ada uap air di sini nih. Ini uap air. Kesimpulannya gula itu mengandung atom C dan H dari percobaan ini. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ayo. Apa? Ini apa? Nih, Azmi. Tabung yang diisi oleh gula pasir sama CuO itu kan kalau misalnya dibakar ada airnya. Itu kenapa dibakar ada airnya itu kan? Kan gula kan ini? Iya kenapa ada airnya? Iya. Ya bagus ya, itu pertanyaannya ya, kelompok 4. Jadi gimana jawabannya? Jadi pas dipanasin si gulanya meleleh, terus ini airnya juga ikut menguap, jadi ini ada ininya, ada uap airnya. Ya dari kelompok kami kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesalahan datang dari kita, kebenaran hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan. Sebentar. Udah biarin aja ini ya. Biarin. Udah biarin aja, biarin. Ya baik, luar biasa sekali ya presentasinya. Semua sudah presentasi dan juga yang bertanya juga bagus-bagus pertanyaannya ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Jadi tadi dari percobaan kalian, nah ini sudah diperoleh ya. Semuanya sudah menyebutkan bahwa dari hasil percobaannya gula pasir ini mengandung atom karbon dan hidrogen ya. Nah, baik kita lihat di sini ya. Ini menyamakan sudah. Oke, sekarang kita analisis ya, dan yang tadi tadi ada beberapa pertanyaan yang namanya perlu dibahas ya. Yang pertama tadi ya, istilahnya kalau prosesnya kayak begini berarti ini dipanaskan namanya ya. Kalau dibakar itu ini ada api,
Nah, misalnya ini pulpen dibakar. Nah, jadi langsung interaksi langsung itu dibakar ya. Tapi kalau kayak begini ini zatnya dipanas. Nah, ini ada perantara dulu ya, terhalang tabung, maka ini sebenarnya dipanaskan ya. Tuh, kemudian tadi ada beberapa yang ini ya, yang dari Yogi tadi. Tadi kan ini ada meleleh ya. Disebutnya meleleh gitu. Ada uap airnya tadi ya, pertanyaan Azmi ya. Nah, airnya ini dari mana? Tadi ketika sudah reaksi ada airnya dari mana itu? Dari reaksi gula sama oksigen yang udah itu. Ya itu ya, justru airnya itu. Jadi bukan dari sini ya, misalnya air ini nguap ke sini. Ya, atau misalnya gulanya meleleh, bukannya tapi bereaksi ya. Nah, justru kalau misalnya si air ini dari uap air ini, ya jadi kita nggak bisa membuktikan dong kalau gula pasir itu ada haknya ya. Jadi begini ya si logikanya untuk eksperimen kita. Ini kan tadi zat yang kalian reaksikan apa saja? Gula pasir sama CuO. Cuma 2 zat itu kan yang kita reaksikan ya. CuO ada unsur apa saja? CuO. Cu tembaga sama O ya. Ada C-nya nggak di sana? Karbonnya? Karbon? Nggak ada. Hidrogennya ada nggak di CuO? Nggak ada ya gitu. Nah sekarang gini ya. Jadi dari percobaan ini ada 2 yang utama yang perlu dilihat. Nah, ketika tadi setelah reaksi, maka di sini tadi kan ini air kapur rasanya bening, ya. Jadi keruh. Nah, ketika keruh ini membuktikan adanya ini gas apa? Gas CO2. Betul sekali ya, Patan. Jadi ini CO2. Berarti gas ini CO2, ya. Nah, siapa tadi? Apa itu? Jadi berarti ini CO2 di sini. Nah, CO2-nya dari mana berarti? CO2 dapat dari mana? Dari reaksi antara yang direaksikan tadi siapa? Gula pasir sama CuO ya. Nah, jadi ada gula pasir ya. Gula pasir ditambah CuO. Ya, ini gula tambah CuO. Terus tadi menghasilkan ada CO2. Nah, lihat. Kan CO2 itu ada unsur C dan O. Kita kan tadi tujuan percobaan menentukan adanya atom karbon ya. Nah, lihat ada CO2. C-nya berarti pasti dari mana nih? Atom C ini? Dari gula. Betul. Betul, karena CuO nggak ada C-nya ya. Kan dalam persamaan kimia itu tidak boleh. Jadi kalau di kanan di produk ada C, maka di kiri juga pasti ada C. Itu pasti ya, hukum kekekalan massa ya, seperti itu. Nah, ini O-nya, kalau O-nya mah bisa juga dari sini mungkin ya, dari sini ya. Tapi kalau C-nya, ini C-nya pasti dari gula ini ya, gitu. Jadi kalian bisa menentukan ya, memutuskan bahwa dalam gula itu pasti ada C-nya ya. Nah, itu. Sekarang kalau untuk tujuan percobaan yang kedua kan ada haknya enggak ya di si itunya, di si gula pasirnya. Nah, tadi lihat yang kalian amati di sini ada embun air. Air rumus molekulnya apa? Fatur, coba. H2O ya. Ya. Air. Jadi tadi menghasilkan adanya air. Nah, lihat. Ingat ya, kalau di kanan ada H, berarti di kiri juga harus ada H kan? Ini ada H. CuO ada H-nya enggak? Enggak ada. Berarti pasti H itu ada dari mana? Dari gula ya. Nah, itulah jadi kalian bisa menentukan atau menyimpulkan bahwa memang dalam gula ini ada haknya, dilihat dari adanya air ini ya gitu. Kalau membuktikan adanya C dari adanya kekeruhan ini ya. Nah, dulu kan pernah kita bahas ya, kalau ada air kapur ditambah CO2 ini reaksinya kayak begini kan, dia jadi ada CaCO3 ya. Ini sudah pernah kita bahas. Nah, ini air kapur ya, yang tadi apa penampakannya? Warnanya apa? Bening ya, tidak berwarna ya. Nah, dapat C2. Jadi keruh. Nah, ini yang menyebabkan keruhnya ini ya. Solid. Jadi CaCa3 solid. Nah, inilah yang menyebabkan si air kapur itu menjadi berwarna keruh. Jadi adanya CaCO3 ini yang dihasilkan. Karena dia padat. Kalau padat ya pasti dia jadi keruh ya, kayak seperti itu. Nah, inilah untuk percobaan yang telah kalian lakukan ya. Luar biasa sekali. Jadi sudah bisa eksperimen ya. Jadi bukan hanya cerita, ternyata memang dia ada C dan O-nya ya. Oke, penutup ya, tadi simulan pembelajaran ya, kita kalian telah menentukan ya, jadi bisa menentukan dalam gula pasir ini ada C dan H-nya.
Kemudian untuk evaluasi pembelajaran tadi sudah ya dinilai ketika kalian presentasi yang bertanya ada nilainya ya. Sikap. Kemudian tadi kerjasama udah kelihatan ya. Oke, nah untuk terakhir kita kalian ada post test ya. Silakan per kelompok ya dilakukan post test. Itu alamatnya di ini. Nah ini alamatnya ya post test. Dijaga ya, hati-hati laptopnya jangan kena apa-apa. Itu pasien. Iya nih mau sono. Oh ya tadi CUO ada yang bertanya apa fungsi CUO? Baik, siap. Itu tinggal dimatiin ya. Ya baik, silakan sekarang itu post test ya. Bukan post test, ini alamat linknya yang di depan ya. Oh iya, iya. Ya baik ya, nanti akan dilihat ya. Sekarang kita refleksi pembelajaran ya. Dari pembelajaran ini evaluasi barangkali tadi ya. Yang harus dievaluasi kira-kira tadi ya tabung reaksi. Ini ada yang masih basah gak pas digunakan? Yang tadi kering ya, tabungnya harus kering ya. Ini. Kalau basah nanti kan jadi bias. Ini airnya dari bisa jadi dari tabung tadi kan gitu. Bukan dari hasil reaksi itu ya. Ini. Ya. Baik, untuk selanjutnya nanti kalian cari tahu ya, ada istilah organik dan anorganik itu dalam kimia kan tadi ya yang ada C-nya. Tapi dalam keseharian itu kalau kayak sampah organik, plastik kalau di keseharian apa organik, anorganik, plastik. Nah, di keseharian mah disebutnya anorganik, padahal dalam kimia mah itu jelas-jelas organik karena dia punya atom banyak C ya. Nah, ini kalian ketahui. Kemudian tadi bisa kalian coba ya tindak lanjuti cari reaksi ya antara CuO dengan gula pasir ya. Nanti di ini kalian coba ya cari-cari. Ya nanti kita akan tutup ya. Setelah ditutup nanti jangan lupa untuk dibersihkan kembali ya alat-alatnya, kemudian dirapikan dan dikembalikan lagi. Ya, baik, alhamdulillah proses pembelajaran kita telah berjalan ya. Luar biasa kalian antusias sekali dalam belajar kali ini ya. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Baiklah, mari kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Ya, dikumpulin. Diberes-beres.